pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Jenazah didampingi langsung dari pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara yang ada di Kota Sorong. Masih ada beberapa titik yang memang blank spot di bagian Selamat pagi, dari kawasan Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Jenazah almarhumah Wagesuti, korban tindak kekerasan di Kota Sorong, dipulangkan di kampung halaman Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Sebagian instansi lingkup pemerintah Kota Bau-Bau belum menerapkan absensi online melalui aplikasi PO5. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Kamis 26 Januari 2023. Berita yang pertama, jenazah almarhumah Wagesuti, korban tindak kekerasan di Kota Sorong, dipulangkan di kampung halaman Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Mengenai hal itu, Heru Mulku melaporkan. Jenazah didampingi langsung dari pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara yang ada di Kota Sorong. Korban insiden pengeroyokan berujung pembakaran seorang wanita di Kompleks Kokoda, kilometer 8, Lorong 2, Kelurahan Klasibi, Kota Sorong, Selasa kemarin, diketahui bernama Wagesuti yang merupakan warga Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Terkait insiden itu, pemerintah Kabupaten Buton bersama Polres Buton dan pihak keluarga langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Sorong, termasuk Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara KKST yang berada di Kota Sorong yang terus mengawal korban. Jenazah akan diantar langsung oleh KKST menggunakan pesawat udara dari Kota Sorong, transit Makassar, dan tiba di Bandara Beto Ambari, Kota Bau-Bau pada Rabu sore. Jenazah didampingi langsung dari pengurus kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara yang ada di Kota Sorong. Semua biaya menjadi tanggung jawab Pemda Kota Sorong, dalam hal ini penjabat wali Kota Sorong. Dan tadi malam saya sempat berkomunikasi baik dengan ketua KKST, dan alhamdulillah ada teman juga yang bertugas di Polres sana, dan pihak Polres Buton juga sudah melakukan komunikasi, tapi itu semua kecelakaan yang tidak bisa dihindari karena yang bersangkutan dalam keadaan yang pikiran yang tidak sehat, sehingga disangka yang bersangkutan sebagai pelaku kriminal penculikan anak. Belajar dari kejadian itu, Basiran dalam kegiatan Ngopi Waenggeran bersama Forkopimda, DPRD, serta jajaran OPD Pemkab Buton di Kecamatan Lasalimu Rabu siang langsung meminta para camat, lurah dan kepala desa agar terus memantau jangan sampai ada warga yang kesehatan jiwanya terganggu, berkeliaran kemudian naik kapal tanpa diketahui pihak keluarga. Ini tanggung jawab kita sebagai pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten kota. Jangan sampai ada warganya kita mengalami kecelakaan di negeri orang. Diketahui peristiwa naas itu terjadi pada Selasa pagi di depan Hotel 5 Kota Sorong. Korban sempat dilarikan di Rumah Sakit Selebe Solu Kota Sorong untuk dilakukan upaya penyelamatan, namun korban tidak dapat tertolong. Atas peristiwa itu memicu amarah anggota KKST Kota Sorong yang langsung mendatangi Mapolresta Sorong Kota untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pembakaran dan meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sebagian instansi lingkup pemerintah Kota Bau-Bau belum menerapkan absensi online melalui aplikasi SIPO5. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. masih ada beberapa titik yang memang blank spot
di bagian Sebagian instansi lingkup pemerintah Kota Bau-Bau belum menerapkan absensi online melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Organisasi dan Layanan Insentif Manajemen ASN atau SIPO 5. Padahal absensi online merupakan salah satu bukti nyata penilaian kedisiplinan sebagai dasar pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai TPP di lingkup Pemkot Bau-Bau. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bau-Bau, Abdul Rahman mengatakan, instansi yang belum menerapkan absensi online antara lain beberapa kantor di Kecamatan Lea-Lea dan Sorawolio. Para abdi negara di instansi itu masih menerapkan absen manual. Dikatakan Rahman, sejumlah instansi tersebut belum menerapkan absensi online karena di wilayahnya masih blank spot. di SIPO 5 itu bisa kemudian membuat orang disiplin karena kan sudah diatur itu waktu-waktu untuk mengabsen di situ kan di SIPO 5 itu. Tetapi masih ada beberapa titik yang memang blank spot di bagian di Kecamatan Lea-Lea. Kalau tidak salah ada juga di bagian Sorawolio ini. Pokoknya kalau tidak salah itu ada 4 titiknya. Atas kondisi itu, kata Rahman, tahun 2023 ini Pemkot Bau-Bau bakal memasang peralatan jaringan di 10 titik untuk mengatasi masalah blank spot. Sehingga insya Allah, tadi saya sempat cerita dengan Kepala Bapeda, Pak Darul, insya Allah ada 10 titik nanti yang akan dibuat, yang akan diadakan yang baru itu untuk salah satu itu blank spot itu bisa tidak ada masalah lagi. Melalui aplikasi SIPO 5 yang diluncurkan Januari tahun 2021 lalu, kata Rahman, seluruh laporan absensi pegawai terinput secara otomatis di server aplikasi yang berada di kantor Dinas Kominfo Bau-Bau. Kendati begitu, laporan absen itu juga disampaikan ke BKPSDM Bau-Bau. Secara umum, kata Rahman, hampir semua pegawai di instansi Pemkot Bau-Bau sudah disiplin, namun dirinya mengatakan yang lebih mengetahui secara pasti tentang kedisiplinan pegawai adalah masing-masing pimpinan di setiap instansi tempat pegawai itu bekerja. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengarkan RRI Bau-Bau di 99,4 MHz atau di RRI Playgo. Kita lanjut informasi selanjutnya. Cegah stunting, masyarakat didorong tingkatkan konsumsi protein hewani. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Protein itu kan sangat dibutuhkan oleh tubuh ya untuk membangun otot kita. Jadi protein ibaratnya kayak makanan otot. Masalah gizi buruk dan stunting sangat berkaitan erat dengan pemenuhan asupan gizi yang dikonsumsi setiap harinya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Lukman melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Pangeran Abdul Aziz Salam mengatakan pemenuhan asupan gizi ditentukan oleh isi piringku, yang mana di dalam isi piringku tersebut harus berisi 4 komponen utama, yakni karbohidrat, lauk pauk, sayuran, buah, ditambah dengan minum air putih yang cukup serta aktivitas fisik berolahraga minimal 30 menit sehari. Dalam dialog lintas Kepton pagi di RRI Bau-Bau, Dr. Pangeran mengakui banyak masyarakat yang asal mengkonsumsi makanan, asal kenyang tanpa memperhatikan keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Olehnya itu, pada peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2023 yang jatuh pada 25 Januari ini, masyarakat didorong untuk meningkatkan konsumsi protein hewani dalam upaya pencegahan stunting. Protein itu kan sangat dibutuhkan oleh tubuh ya untuk membangun otot kita. Jadi protein ibaratnya kayak makanan otot. Nah, ini juga yang terutama ini protein yang didapat dari hewan, daging-dagingan, ikan, telur. Asupan itu penting untuk tubuh kita. Sama di sini untuk cegah stunting seperti yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Pangeran mengakui permasalahan kurang gizi pada anak tidak melulu disebabkan karena masalah kemiskinan, namun minimnya pengetahuan terhadap pola asuh. Akibatnya, asupan tiap harinya banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Kadang-kadang juga berpengaruh dengan pola asuh
orang tua terhadap anaknya. Kita inginkan pola asuh keluarga yang baik, yang care terhadap anak, bukan pola asuh yang abai atau cuek. Seperti ini juga masih menjadi tantangan terutama bagi mereka yang profesinya juga sebagai ASN, ya. Ada tingkat kesibukan di kantor, sehingga di rumah itu yang mengasuh sudah bukan orang tuanya lagi, tapi orang lain yang tidak mendapat pendidikan tentang pola asuh. Dalam upaya penanganan stunting, Dr. Pangeran juga meminta remaja putri untuk rutin mengkonsumsi pil penambah darah. Bagi ibu hamil dan anak bayi, rutin memeriksakan kesehatan di puskesmas dan posyandu, serta ditekankan pemberian ASI eksklusif. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Pengamat pendidikan Mustafa Rauf meminta pemerintah Kota Bau-Bau mengoperasikan bus sekolah untuk antar jemput pelajar secara gratis. Karena tidak semua pelajar punya kendaraan atau diantar jemput oleh keluarganya. Kembali Afriansyah melaporkan. Di Kota Bau-Bau ini sudah ada bus sekolah. Nah ini kan pemanfaatan bus sekolah ini bagaimana? Kalau memang ini ada faktor bisnisnya ini bus sekolah. Pengamat pendidikan Mustafa Rauf meminta pemerintah Kota Bau-Bau mengoperasikan bus sekolah untuk antar jemput pelajar secara gratis. Dirinya melihat bus sekolah milik Pemkot Bau-Bau belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Harusnya, kata Mustafa, Pemkot Bau-Bau bisa memberikan pelayanan antar jemput siswa karena tidak semua pelajar punya kendaraan atau diantar jemput oleh keluarganya. Apalagi saat ini tengah merebak isu penculikan anak, sehingga menurutnya dengan pemanfaatan bus sekolah bisa menjamin keamanan anak dari tindak kejahatan di jalan. Di Kota Bau-Bau ini sudah ada bus sekolah. Nah ini kan pemanfaatan bus sekolah ini bagaimana? Kalau memang ini ada faktor bisnisnya ini bus sekolah, kan bisa hanya pada pagi hari, jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 itu anak-anak diantar semua datang ke sekolah, misalnya 2 kali. Kemudian pulangnya, setelah itu kan antara jam 10 sampai jam 11, ya faktor bisnis yang dipentingkan. Tapi pada jam sekolah dan pulang sekolah, itu faktor sosial. Ini perlu dipikirkan. Mustafa juga mengatakan armada bus sekolah yang dimiliki Pemkot Bau-Bau harusnya ditambah jika masih kurang, minimal tidak sebanyak 8 unit sesuai jumlah kecamatan di Bau-Bau agar pelayanan antar jemput pelajar bisa maksimal di semua wilayah. Menurut Mustafa, jika pemerintah Kota Bau-Bau bisa merealisasikan berbagai program bantuan ekonomi, harusnya program pengadaan bus sekolah bisa direalisasikan demi memberikan pelayanan maksimal dan menjamin keamanan generasi penerus bangsa dalam menuntut ilmu. Kita hanya mengadakan permintaan jalan usaha tani. Kita juga mengadakan gerobak yang dibagikan oleh pemerintah. Kenapa kita tidak juga memikirkan ini bus sekolah? Kalau perlu tercatat dalam sejarah bahwa Kota Bau-Bau memiliki 10 bus sekolah dalam rangka melindungi anak. Apa gunanya kita memiliki gerobak banyak sementara keamanan anak, penculikan anak, kekerasan anak dan lain sebagainya kita tidak jamin. Sementara anak ini adalah harapan bangsa, pemimpin bangsa, aset kita. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jenazah almarhumah Wage Suti, korban tindak kekerasan di Kota Sorong, dipulangkan di kampung halaman Desa Suandala di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Sebagian instansi lingkup pemerintah Kota Bau-Bau belum menerapkan absen online melalui aplikasi Sipo 5. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.